Salam Rahayu, salam budaya. Kali ini kita berada di sebuah temuan situs yang dimana di atas situs peninggalan yang diduga kerajaan Majapahit ini ada terdapat beberapa makam yang dibaalawikan, ya. Di situ ada makam Syekh Mustafa dan Nyai Pandansari, juga ada beberapa makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh, geger, gempar. Kembali lagi ditemukan sebuah makam palsu. Beribu-ribu sudah ditemukan, tapi baru beberapa biji yang sudah dihancurkan. Contohnya di Wonosobo, juga di Pemalang. Dan sebagian dari warga yang menjumpai adanya makam-makam palsu ini baru tersadar setelah heboh di media massa. Contohnya makam berikut ini. Makam yang begitu dibangun di atas sebuah petilasan kumitir bekas kerajaan Majapahit tempo dulu. Ini tiba-tiba ada sebuah makam yang dibangun di situ. Mungkin karena letaknya jauh dari perkampungan masyarakat, mereka yang berbuat ini sepertinya leluasa membangun sebuah makam. Tentu saja dinamakan makam seorang Habib. Siapa lagi kalau bukan klan mereka yang selama ini berkecimpung dalam dunia pemalsuan makam. Dalam video yang akan kita lihat berikut ini, di sebuah situs Majapahit Kumitir namanya, di Mojokerto, ini ada sebuah makam palsu yang tentu saja makam Balawi. Dan konon orang yang berbuat membuat makam ini sudah melarikan diri. Mungkin ketakutan karena sekarang ini lagi heboh-hebohnya di media massa masalah pemalsuan sebuah makam. Banyak makam sudah dihancurkan. Salah satunya itu kemarin ini di Pemalang atau kemudian di Wonosobo. Tapi masih banyak juga ratusan yang ditemukan tapi belum dieksekusi oleh masyarakat. Kesulitannya karena sebuah makam ini kalau sudah ramai dan kemudian mendapatkan income, pendapatan untuk masyarakat wilayah situ, tentu akan berat untuk menghancurkan sebuah makam palsu ini, walaupun di dalamnya ini ya kosong melompong, nggak ada apa-apanya. Kita nggak bicara masalah makam palsu yang sudah jadi kemudian ramai dan tiap tahun ini ada haul, juga sudah mendapatkan pendapatan yang melimpah dari situ, bukan itu. Tapi yang kita bahas adalah sebuah makam yang ada di Mojokerto kali ini. Makam itu jelas palsunya karena setelah diketahui, karena di situ ada terjadi penggalian sebuah situs di Kumitir, maka makam yang dibangun oleh seorang Habib Balawi ini lantas melarikan diri entah kemana. Jelas ketakutan karena wilayah situ memang wilayah dinas purbakala, sepertinya seperti itu. Jadi karena kemarin ini lokasi ini sepi, tidak ada kegiatan sama sekali, kemudian jauh dari perkampungan masyarakat, mereka leluasa menjalankan aksinya. Tetapi malah tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kepalsuan akhirnya terbongkar juga. Bagaimana keadaan makam palsu yang menghebohkan dari Mojokerto ini? Kita lihat video dari saudara kita. Mari kita saksikan. Salam Rahayu, salam budaya. Kali ini kita berada di sebuah temuan situs yang dimana di atas situs peninggalan yang diduga kerajaan Majapahit ini ada terdapat beberapa makam yang dibaalawikan, ya. Di situ ada makam Syekh Mustafa dan Nyai Pandansari, juga ada beberapa makam yang lain yang dimana oleh oknum tersebut dianggap sebagai makam waliullah, teman-teman, ya. Sehingga pada waktu itu kita lihat di depan kita, ini adalah makamnya, yaitu
Syekh Mustafa dan Nyai Pandansari, dan juga ada beberapa makam di wilayah yang lain teman-teman ya. Mengenai kejelasan makam siapa kita juga nggak tahu. Dan di sebelah sana, sebelah utara, sebelah selatan ini, timur, ada sebuah patung Ganesha ya, yang dikeramatkan oleh penduduk setempat dan diberi kain tanda bahwa patung Ganesha ini disakralkan teman-teman ya. Ya, kita akan terus mengikuti konten yang lebih lengkap ya selanjutnya di Cak Jon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Kali ini kita berada di sebuah lahan di mana di bawah kaki saya ini terdapat situs yang sangat besar, yaitu situs Kumitir teman-teman ya. Namun tepat di atas situs ini belum diekskavasi karena terdapat bangunan. Konon bangunan ini adalah makam Syekh Mustafa. Namun literasi dari mana kita juga tidak tahu teman-teman. Karena yang menganggap ini makam adalah salah satu oknum yang menamakan dirinya GM ya. Konon di atas situs ini terdapat makam Syekh Mustafa, Nyai Pandansari, dan beberapa makam yang lainnya. Sehingga pada waktu itu BPK kesulitan untuk melakukan ekskavasi. Namun saat ini atas keputusan dari Kepala Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur, penggalian situs Kumitir ini kembali digali ya, tepatnya di bawah makam Syekh Mustafa. Karena melihat dan mendengar informasi dari masyarakat, dulu makam itu tidak ada. Namun ketika GM ini berada di situ, makam ini tiba-tiba muncul dan ditemukan lagi makam dan makam hampir lebih dari 12 makam situ ya. Dan kita lihat di depan kita ini adalah ekskavasi terbaru ya, situs Kumitir teman-teman ya. Ini adalah membuka tabir baru tentang misteri di mana keberadaan kerajaan Majapahit itu teman-teman ya. Salah satu bukti yaitu di situs Kumitir ini ya teman-teman. Ya, kita bisa melihat di depan mata kita saat ini adalah salah satu struktur batu bata kuno ya, yang sangat tebal, dan ada indikasi bahwa ketika batu bata ini dibangun, ketika tembok ini dibangun, mereka yang menganut aliran Siwa Buddha teman-teman. Nah, di area seluas 6 hektar ini ya terdapat peninggalan kerajaan ya. Nah, kita lihat ini teman-teman ya, ini sampai ke utara teman-teman. Dan kita akan mencoba menuju makam yang konon makam ini diba'alawikan. Katanya ini adalah makam Syekh Mustafa teman-teman ya. Di situ ada makam Mbah Sagu juga. Kita mencoba masuk ke dalam ya, yang konon di dalamnya ini ada beberapa makam. Namun dulu menurut informasi dari penduduk setempat tidak ada makam sama sekali. Mungkin ada 1 atau 2 kalau nggak salah. Namun akhir-akhir ini ketika saya masuk hari ini ada puluhan makam teman-teman. Kita lihat 1, yang tadi 2, 3 ya. Yang di dalam ini 2 jadi 5. Ya, kita lihat 6, 7, 8, hampir 15 makam teman-teman ya. Saya jadi bingung ya. Jika masyarakat tempat ini mengatakan dulu nggak ada makam, berarti ini yang membuat makam ini literasi dari mana gitu teman-teman. Karena di bawah temuan ini, makam ini terdapat situs yaitu Kumitir, di mana situs ini meluas hingga 6 hektar teman-teman ya. Dan di sebelah selatan sana terdapat sebuah patung yang diindikasikan di sana adalah patung daripada Ganesha ya. Kita lihat ini teman-teman, ini adalah makam ya. Iya,
kita juga nggak tahu teman-teman ya, karena informasi dari masyarakat dulu nggak ada makam ini, tiba-tiba kok banyak sekali makam-makam dan makam teman-teman ya. Nggak tahu itu literasi dari mana sehingga ini dibuat makam, sehingga masyarakat harus meluruskan jika memang ini bukan makam, ya harus diluruskan agar generasi penerus bangsa ini tidak sesat tentang sejarah daripada peradaban di Nusantara ini. Kita lihat ini teman-teman ya. Ini adalah silsilah yang dibuat oleh oknum yang membangun kuburan di tempat di atas situs Kumiter ini teman-teman. Kita lihat ini. Sudah dibangun begitu bagus teman-teman ya. Dan di depan kita ini ada tulisannya Mbah Saguh. Nggak tahu siapa tokoh Mbah Saguh ini ya. Kita juga kurang tahu teman-teman. Ya. Dan kita lihat juga ada pembangunan musola yang belum selesai teman-teman ya. Kita lihat ini. Ya. Area kebun tebu teman-teman ya. Kita mencoba terus memasuki area temuan situs ini. Nah, tepat di bawah musola itu terdapat ya, sebelah utara ini terdapat tembok yang membujur hingga ke utara. Namun di depan saya ini galian terbaru teman-teman. Tempat kita ini kurang lebih 3 meter atau 4 meter ini ya. Ini adalah galian terbaru wilayah selatan daripada yang pertama kali digali teman-teman. Kita lihat struktur batu bata kuno yang membujur dari utara ke selatan teman-teman ya. Ini saya yakin adalah peninggalan kerajaan Majapahit teman-teman. Dan kanan kiri dari situs ini tanaman tebu. Kita lihat ini. Nah, setelah ini kita akan mencoba menelusuri temuan patung Ganesha yang disakralkan oleh warga setempat, teman-teman. Nah, di bawah pohon ini terdapat sebuah cungkup di mana sudah terbangun sedemikian rupa, kurang lebih 3 meter persegi, teman-teman ya. Dan di tengah-tengah kain warna kotak-kotak itu terdapat patung yang diindikasikan adalah patung Ganesha, di mana Ganesha ini dianggap sebagai sesembahan aliran sebelum bisa masuk di tanah Jawa, teman-teman. Jadi kita lihat ini, kita akan mencoba membuka kain putih, kain kotak-kotak ini ya. Kita coba buka, subhanallah. Kita lihat ini teman-teman ya. Ini patung yang sudah rusak, namun diindikasikan ini adalah patung Buddha Ganesha, teman-teman. Nah, kita lihat, subhanallah. Nah, ini adalah bentuk daripada patung Ganesha, dan di bawahnya ada bekas orang yang membakar jubah, teman-teman, yang melakukan kegiatan ritual di tempat ini ya, spiritual di tempat ini. Dan inilah bentuk daripada Buddha Ganesha, teman-teman ya. Ya. Kita perjelas ya. Ini sebelah barat, sebelah timur, selatan makam yang dibaalawikan itu. Kita lihat teman-teman. Subhanallah. Ya. Kami ucapkan terima kasih ya. Sampai di sini dulu. Saya ucapkan salam rayu, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku semua, kalau ditemukan di wilayah saudara-saudara ditemukan sebuah makam yang diduga palsu dan tidak ada sejarahnya sama sekali, kemudian di situ sudah ada patok batu yang dijejel entah berapa, bisa 1, 2, 3 sampai 7, bahkan banyak sekali. Ini koordinasi langsung dengan lingkungan RT, RW, Kadus, Lurah, Camat dan seterusnya. Kalau tidak ada kejelasan dan dianggap itu benar-benar bodong, langsung dibongkar saja.
jaga terus Nusantara, jaga NKRI, Pancasila Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.